Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 CGP Angkatan 9 Kabupaten Musirawas. Saya Rudi Zulkarnain dari SD Negeri Paduraksa Baru dan dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Dio Karnanda dari SD Negeri 1 Kertosono. Dan perkenalkan, nama saya Utoy Ramlan dari SD Negeri 1 Lubungin, Kecamatan Selangit. Pada hari ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Dio. Waalaikumsalam Pak Rudi. Iya. Pak Dio gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik nih Pak. Pak Rudi gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat juga. Pak Dio. Kemarin kalau nggak salah info ke saya ya, mau coaching ya? Iya Pak, kemarin saya ngabarin mau minta bantuan untuk Iya. supervisi Pak. Mau coaching dengan siapa Pak Dio? Nanti rencananya mau coaching sama Pak Utoyo Pak. Pak Utoyo. Iya. Baik. Nah Pak Dio, saya di sini sebagai supervisor Pak. Iya. Jadi sebelum Pak Dio melakukan coaching dengan Pak Utoyo, saya perlu menjelaskan dulu nih tujuan coaching itu sendiri nanti adalah meningkatkan dari kompetensi dari coach ya Pak ya. Iya Pak. Nah tentunya nanti dalam proses coaching itu Pak Dio, saya perlu menyampaikan bahwa saya akan melakukan penilaian selama proses itu. Nah, penilaian yang pertama yang akan saya nilai yaitu prosesnya apakah sesuai dengan alur tirta, nah atau tidak. Nah, yang kedua adalah tentang prinsip-prinsip coaching Pak Dio. Apakah nanti muncul di situ kemitraan, apakah nanti muncul di situ proses kreatif, dan apakah nanti pada saat coaching itu muncul bagaimana memaksimalkan potensi coaching. Nah, di situ ada poin-poin yang akan saya nilai. Apakah sudah bisa dipahami poin-poinnya Pak? Mudah-mudahan bisa Pak. Bisa. Baik. Nah tentunya sebelum lanjut coaching juga, saya butuh menanyakan beberapa informasi yang saya perlukan Pak. Apakah bersedia? Bersedia Pak. Baik. Nah yang pertama itu kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan nanti? Nanti dalam melakukan coaching ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama Pak, presensi atau kehadiran penuh. Yang kedua saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach saya nanti. Baik, jadi ada 3 poin tadi ya Pak Iya, ya. Pak. Lalu kompetensi dari 3 poin tadi, kompetensi yang mana yang secara spesifik akan saya observasi Pak? Nah, jadi dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Memberikan pertanyaan yang berbobot, Ya. jadi itu yang akan saya observasi lebih dalam ya Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, indikator apa yang ingin Bapak kembangkan dalam ketercapaian prosesnya nanti? Dalam kegiatan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang dimiliki coach saya ini nanti sehingga nanti dia mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya Pak. Gitu, baik. Selanjutnya apa lagi Pak? Selain itu juga saya ingin si coach saya ini juga mampu membuat rencana-rencana aksi yang sudah dia lakukan kemudian melakukan aksi nyatanya lah secara langsung seperti itu Pak. Wah hebat sekali Pak Dio, ini nampaknya sudah siap ya mau melaksanakan coaching ya. Mudah-mudahan nanti coachingnya lancar Pak. Selamat melaksanakan coaching. Insya Allah nanti saya akan membersamai Bapak bersama Pak Utoyo dan saya akan melakukan penilaiannya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Selamat bersiap-siap untuk coaching. Baik, terima kasih Pak. Halo, assalamualaikum Pak Utoyo. Waalaikumsalam Pak Dio. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Dio gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Utoyo dari mana? Ya saya habis dari ngajar nih Pak, tapi bingung nih Pak. Lagi istirahat tadi ya? Iya. Baru istirahat. Jadi ini Pak kita ada waktu sebentar nih saya mau memberikan obrolan kita singkat sama Pak Utoyo ya. Kira-kira Pak Utoyo mau ngomongin apa nih hari ini? Ya gini Pak, tadi kan habis saya ngajar ya. Ya. Saya bingung nih.
di mana ada kelas 6 ya, Ya. masih ada belum bisa baca dengan lancar. Bahkan abjad juga masih terbata-bata ya. Jadi saya bingung nih Pak. Makanya saya sempet chat kemarin Bapak kan. Oh ya. Bingung Oh Mas ini. ya, ya. Iya. Jadi Pak Utoyo lagi kebingungan masalah peserta didiknya nih Pak ya. Iya. Oke, kira-kira nanti dari hasil obrolan kita ini nanti Pak Utoyo mau dapat apa nih? Ya, besar harapan saya setelah obrolan ini ya, saya ingin anak tersebut yang kelas 6 bisa membaca dengan lancar, Pak. Gitu. Oh, jadi Pak Utoyo pengennya dari obrolan kita ini Pak Utoyo bisa menemukan cara agar anak itu tadi bisa membaca. Membaca, iya. Betul, Pak. Oh, begitu. Jadi kira-kira ada masalah apa di anak ini, Pak? Iya, ini kan waktu pas belajar. Ya. Jadi ada waktu pas literasi kita membaca kan, Ya. secara bergilir. Nah, ketika tiba di anak tersebut, ya, anak terus pindahan ya. Nah, nggak bisa membaca dengan lancar. Jadi saya bingung, Pak. Sudah kelas 6 tapi belum belajar lancar membacanya. Oh, jadi anak itu sudah sampai kelas 6 tapi membacanya belum lancar. Benar, makanya bingung sampai sekarang. Jadi Nah, kira-kira Pak Utoyo sudah mencari tahu belum apa permasalahan anak ini? Kira-kira apa permasalahannya, Pak? ya sempat kemarin nanya dengan apa tetangganya kan. Kemarin kan ke rumahnya nggak ada. Iya, Pak. Nah, waktu itu pas ke rumahnya memang sempat orang tuanya broken heart. Oh, Jadi anak tersebut ya sendirian. Sendirian di Iya. Oh, Dan ternyata ikut neneknya di rumah. oh, jadi anak itu ternyata ikut neneknya di rumah. Benar. Itu Pak hasil bertanya kepada temannya ya? Apakah Pak Utoyo sudah pernah memanggil anak ini Pak atau orang tuanya atau walinya Pak? Ya kemarin sempat pernah memanggil anaknya kan. Ya. Nah kira-kira kenapa? Nah ketika saya tanya, memang di sekolah pindahan tadi itu, Ya, ya dia apa istilahnya tuh jarang masuk juga. jarang masuk. Jadi akibatnya sampai di kelas 6 ini, yaitu belum bisa baca dengan lancar. Jadi anak ini memang sering nggak masuk sekolah. Itu kendalanya memang Kendalanya. waktu saya tanyakan memang. Kira-kira Pak Utoyo apakah sudah berkomunikasi dengan neneknya tadi? Ya kemarin sempat ke rumahnya tapi kosong, belum ada. Jadi itulah yang pertama saya temukan anak yang tadi kan. Iya. Saya tanyakan itu masalah penyebab utamanya. Oke, jadi Pak Utoyo sudah menemukan masalahnya ya. Nah, sekarang kira-kira dari masalah ini tadi apa yang bisa Bapak lakukan untuk menyelesaikan kondisi anak ini tadi? Ya, dari masalah tersebut ya saya sebenarnya ingin ya mengajak anak tersebut bisa baca. Nah, di sini saya kepikiran, Pak, ya. Kalau di waktu istirahat saya memberikan materi dengan anak tersebut. Itu, Pak. Oh, jadi Pak Utoyo punya rencana nih ketika istirahat memberikan materi tambahan, Benar. belajar tambahan. Iya. Oh, sudah Pak rencanakan itu. Iya. Nah, kira-kira rencana itu apakah ada kendala atau tantangannya nanti Pak ke depannya Pak? Nah, gini, Pak, kan istirahat kita kurang lebih 30 menit kan. Iya. Nah, saya berpikir ya 15 menit ya saya gunakan untuk memberikan jam tambahan. Jadi anak tersebut bisa istirahat 15 menit tambahan. Di mana waktu 15 menit tersebut saya akan memberikan ya materi bacaan dan buku cerita lah mungkin di situ, Pak. Buku cerita begitu. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Pak Toyo, anak itu sekarang posisi membacanya itu kalau dari level 1 sampai 10 itu berapa? Ya kalau saya nilai masih di angka 5 itu, Pak. Oh, masih kecil sekali Benar, Pak ya ya. untuk ukuran kelas 6 itu ya. Karena baru mengenal abjad. Oh, baru mengenal abjad. Oke, bagus sekali rencana Pak tadi ya kalau seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak rekan sejawat Pak atau teman Pak yang bisa membantu dalam rencana aksi Bapak ini? Nah, di sini saya kepikiran kan ada kepala perpustakaan ya, Bu Nosi di situ. Ya. Nah, saya kepikiran Bu Nosi mampu menyediakan buku cerita atau mencarikan buku sejenis gambar yang ada ceritanya tuh. Nah, ya kan anak lebih suka kalau membaca buku yang ada ceritanya tuh. Iya. Jadi dengan memancing visual itu tadi, ya benar. Mungkin disitulah saya akan meminta Bu Nosi untuk mencarikan referensi lah, buku komik mungkin salah satunya. Oh iya. Jadi Ibu Nosi yang mendampingi atau yang Pak yang mendampinginya? Saya, Bu Nosi minta mencarikan buku komik tadi atau buku bergambar tadi. Jadi tetap yang mendampingi anak itu belajar itu Pak Utoyo. Benar. Oke. Iya. Kira-kira selain Ibu Nosi tadi ada lagi nggak yang bisa maksudnya bergiliran nanti mendampingi Pak Utoyo? Ada Ya, guru karena lain? ini berhubung di kelas saya, mungkin saya akan mengajak rekan mata pelajar lain seperti guru PAI dan guru PJOK sini, Pak. Ibu Joka. Siapa namanya itu Pak? Mungkin
Yang pertama ada Pak Erik dan Pak Dio Oh gitu ya ya. begitu Pak ya. Kira-kira Pak kapan nih Pak mau melakukan rencana aksi tersebut? Ya saya kepikiran mulai 4 hari ke depan karena di sini saya mungkin butuh waktu untuk menyiapkan atau mencari buku referensi yang mudah dibaca oleh anak tersebut. Dan di sini saya pikir juga Pak, agar anak tersebut membaca lancar, baiknya boleh nggak ya saya menyiapkan kartu abjad mungkin di sini Pak. Oh seperti itu. Jadi Pak Utoyo mau menyiapkan kartu abjad. Iya, biar anak lebih mudah menyusun kata-katanya di situ. Oke, jadi dalam 4 hari ke depan nih Pak ya. Jadi langkah pertama itu apa tadi Pak? Menyiapkan ya cerita bergambar, kemudian di sini ada kepikiran juga menyiapkan kartu abjad atau flashcard lah, flashcard. Kira-kira Bapak mendapatkan sarana dan prasarana tersebut dari mana? Apakah dari Pak pribadi atau dari pihak sekolah? Ya kalau untuk sarana personal di sini kan ada perpustakaan yang sudah lengkap di sekolah kita Pak ya. Iya. Jadi untuk komik atau cerita bergambar itu dari sekolah kita. Dari perpustakaan. Kemudian untuk yang alfabet tadi itu kemungkinan saya akan cari sendiri atau beli sendiri mungkin nanti Pak. Jadi Pak mau mengusahakan sendiri. Benar. Jadi pakai uang pribadi Pak? Iya itu. Wah luar biasa sekali Pak ya, rela berkorban, guru yang sangat bagus sekali itu Pak ya. Nah jadi kira-kira alhamdulillah Pak sudah menemukan permasalahannya tadi dan juga Bapak Utoyo sudah menemukan solusinya dan bahkan Pak Utoyo sudah tahu kapan akan dilaksanakan dan apa saja yang butuh dipersiapkan seperti itu Pak ya. Nah kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita ini Pak? Ya, jadi dari obrolan kita bicarakan tadi ya, saya dapat wawasan baru Pak ya, di mana saya akan mengajarkan anak tersebut ya dengan media gambar atau buku komik. Iya iya. Kemudian yang kedua saya akan menyiapkan kartu abjad berupa alfabet agar tersebut mampu mengeja dengan lancar. Itu Pak wawasan yang saya akan berikan. Alhamdulillah berarti kita dapat ilmu baru dari Benar ya. Kira-kira perasaan Pak Utoyo sendiri lebih ke gimana rasanya Pak? Ya setelah melakukan obrolan ini ya, peran saya sangat senang Pak karena saya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi tadi. Oh, Yang tadi bingung sekarang saya dapat solusinya. Oke, jadi Pak Utoyo sekarang lebih senang ya? Benar, lebih Pak. lega, fresh Iya, ya? karena dapat solusi. Oke, baik Pak Utoyo. Tadi sudah bagus sekali rencananya. Mudah-mudahan Pak Utoyo bisa mengimplementasikan rencana tadi dengan baik, dengan maksimal, sehingga anak ini bisa lebih baik lagi ke depannya, Pak ya. Mungkin itu saja dulu obrolan kita nanti Pak ya. Saya ucapkan terima kasih Pak ya atas bantuan obrolan tadi, saya dapat ide-ide yang luar biasa. Ya, sama-sama Pak ya. Nanti kalau ada apa-apa kita ngobrol lagi Pak ya. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Ya Pak, saya pamit dulu Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dio. Waalaikumsalam Pak Rudi. Ya, gimana? Sudah selesai coachingnya ya? Alhamdulillah tadi sudah selesai melakukan coaching bersama Pak Utoyo Pak. Gimana perasaannya? Lega, kemudian seneng juga ada Pak. Senang juga. Iya. Baik. Tadi bagaimana proses coachingnya? Lancar Pak? Alhamdulillah lancar Pak. Jadi tadi saya menggunakan alur tirta Pak dalam kegiatan coaching saya. Mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian membuat rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Dan keempat alur tirta itu sudah saya lakukan dengan cukup maksimal bersama Pak Utoyo tadi Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi alur tirta sudah dilaksanakan, tadi coachingnya juga berjalan lancar dan saya amati tadi semuanya berjalan sesuai dengan konsep coaching Pak. Dan tadi Pak Dio juga sudah bisa hadir sepenuhnya. Pak Dio juga sudah bisa memunculkan potensi dari coaching. Kemudian Pak Dio juga sudah melaksanakan semua tahapan tirta, ya alur tirta tadi, dan semuanya saya lihat tadi sudah cukup bagus Pak. Iya. Alhamdulillah Pak. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa berguna untuk kedepannya. Iya. Nah, jadi Pak, selama proses coaching tadi, indikator apa yang sudah tercapai Pak? Saya merasa saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya mampu menggali potensi-potensi yang ada di coach saya yaitu Pak Utoyo dengan maksimal, dan akhirnya Pak Utoyo mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu Pak. Oh baik, alhamdulillah ya Pak ya. Nah jadi ketika saya tadi mengamati proses coaching yang dilakukan Pak Dio kepada Pak Utoyo itu
semuanya memang sudah berjalan dengan baik ya. Alur tirtanya juga sudah dilaksanakan sesuai dengan yang Pak Dio sampaikan tadi. Itu sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Tadi saya sudah melihat Pak Dio juga sudah hadir sepenuhnya, kemudian jadi pendengar yang baik, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ini tuh bagus sekali Pak untuk memunculkan kemampuan yang lebih baik dari coach Bapak. Nah, untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Dio kembangkan setelah proses coaching ini? Mungkin ke depan saya akan lebih mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena pertanyaan yang berbobot ini saya melihat mampu efektif sekali dalam menemukan menemukan kekuatan-kekuatan yang ada di diri coach, sehingga dia mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya sendiri. Ya, seperti itu. Saya merasa dari pertanyaan berbobot inilah seperti itu, Pak. Jadi pertanyaan berbobot nanti akan dikembangkan lagi ya Pak ya. Baik. Jika seperti itu Pak, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini ya Pak ya. Iya. Luar biasa sekali Pak untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari sini akan menjadi solusi untuk kemajuan kita di bidang pendidikan secara umum ya Pak. Iya. Saya juga terima kasih Pak karena Bapak sudah bersedia mendampingi saya sehingga saya bisa lebih baik lagi menjadi coach seperti itu, Pak. Ya, sama-sama Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak karena sudah waktunya jam pulang ini. Iya Pak. Makasih Pak ya. Ya, oke, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.